Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ila akhiril ayah. Teman-teman sekalian, di Indonesia kebanyakan rumah tangga dalam masyarakat muslim keuangannya dipegang oleh istri. Dan seakan-akan ini menjadi kewajiban, keharusan, dan menjadi aneh apabila ada rumah tangga yang pegang duit adalah suami. Namun yang terjadi juga ternyata tidak seindah itu. Awalnya mereka mengira bahwa yang pintar pegang duit adalah perempuan. Namun banyak aku pribadi mengetahui perempuan-perempuan di Indonesia atau muslimah tidak mengerti apa itu financial management. Mereka pun gak ngerti, gak bisa bedain mana liability, mana aset, mana capital gain gitu kan. Nah, aku pengen mengasih perspektif baru menggunakan ayat An-Nisa ayat yang ke-32, di mana perspektif ini sangat berseberangan dengan kebudayaan di Indonesia, di mana sekali lagi banyak orang Indonesia menganggap perempuan itu yang paling jago ngurus keuangan. Padahal kalau kita tadaburi ayat An-Nisa ayat yang ke-34, Allah mengatakan hal yang lain. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah mendahului ayat ini dengan ar-rijal. Seakan-akan dalam rumah tangga, baik buruknya rumah tangga itu ya cowoknya duluan. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, siapa yang duluan disebut? Ar-rijal, ya kan? Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi perempuannya. Sebab apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena ada kelebihan yang diberikan sama Allah kepada laki-laki yang tidak diberikan kelebihan itu. Maksudnya tidak sekuat itu yang diberikan pada perempuan. Kemudian Allah melanjutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan apa yang mereka infakkan min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Ini yang aku garis bawahi. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kewajiban nafkah kepada laki-laki kepada istri, Allah tidak mengatakan wa bima anfaqu amwalihim, tapi Allah mengatakan min amwalihim. Apa bedanya? Apabila amwalihim, maka semua uang suami dinafkahkan kepada istri. Namun Allah tidak berkata demikian. Allah mengatakan yang lain dengan kata min amwalihim, sebagian dari harta mereka. Jadi seakan-akan kalau kita tadaburi, di sini tersimpan makna bahwa laki-laki sebaiknya jago dalam memanajemen keuangan rumah tangga. Dan bisa kita simpulkan dalam ayat ini digambarkan bahwa sosok yang seharusnya diberi kelebihan memanage keuangan, termasuk dalam mencari uang itu sendiri, bukanlah perempuan, akan tetapi laki-laki yang mampu mengembangkan uang dari sedikit menjadi lebih banyak, jadi dari lebih banyak menjadi lebih banyak lagi, sehingga sangat-sangat banyak. Itu bukan tugas perempuan, itu adalah tugas laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan apabila keuangan dipegang penuh oleh suami dan sebagian dari uang penuh itu dinafkahkan sesuai kebutuhan kepada istri min amwalihim, maka Allah mengatakan fasolihat, maka istri dari sang suami pasti menjadi solihah, kemudian qanitat, menjadi patuh, hafidhatun, mampu menjaga kehormatan suami, lil ghaib, walaupun tidak bersama suaminya, bima hafidhallah,
dan dengan apa yang Allah jaga. Teman-teman sekalian, ini adalah refleksi yang harus kita terima, bahwa ya kita tidak bisa menolak ayat ini, bahwa memang kita harus ridho bahwa yang seharusnya lebih banyak belajar tentang keuangan, literasi keuangan adalah laki-laki. Yang belajar tentang investasi adalah laki-laki. Yang belajar untuk menggandakan keuangan, ya, menggandakan aset, menggandakan modal adalah laki-laki. Dan perempuan tugasnya adalah di rumah. Maka insya Allah Allah akan menunaikan janjinya apabila kita menggunakan metode manajemen keuangan seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Buat teman-teman muslimah, aku yakin ini sangat berat karena sudah bertahun-tahun, puluh-puluh tahun kita sudah dicekoki bahwa perempuan yang seharusnya pegang kendali semua keuangan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hati para muslimah untuk menggeser mindsetnya. Untuk yang belum nikah nih ya, cobalah cari cowok yang emang kayak keren banget. Nah, keren ini bukan keren tampang, bukan keren apa gitu kan. Keren itu bisa jago financial management gitu. Dia ngerti saham, dia ngerti investasi gitu kan. Dia ngerti apapun yang menunjang kebaikan kondisi finansial ketika kelak menikah. Dan dia menjaga harta dari harta yang haram. Dia menjaga keberkahan dari hartanya. Dan itu pada dasarnya bukan tanggung jawab istri. Tanggung jawab istri adalah mengatur uang yang telah diberikan suaminya sesuai dengan jumlah kebutuhan, tidak lebih. Barakallahu fikum. Semoga Allah lembutkan hati kita semua dengan Al-Quranul Karim, insya Allah. Sebab Al-Quran adalah asyifa, adalah obat. Dan obat bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit dalam kehidupan kita. Bukan penyakit jasmani, tapi penyakit-penyakit ya dalam kehidupan seperti penyakit keuangan. Itu juga bisa diobati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menerapkan apapun yang diharapkan, diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.